Shalom, tajuk renungan kita hari ini ialah kita tidak akan mencuri. Ayat kita berbunyi, jangan mencuri. Ayat ini diambil dari kitab Keluaran 20 ayat 15. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, kedua-dua dosa umum dan dosa pribadi tergolong di dalam perintah ini. Perintah yang ke-8 yang mengutuk perbuatan mencuri, memperhambakan orang lain untuk mengaut keuntungan, dan melarang penguasaan atas orang lain agar dapat menguasai lapangan ekonomi dengan menundukkan mereka. Ia juga mengutuk semua jenis dan bentuk perbuatan mencuri dan merompak. Ia menuntut hal ehwal kehidupan yang paling sedikit sekalipun. Ia melarang dalam hal urusan perdagangan yang tidak jujur, menuntut agar hutang dan gaji diselesaikan dengan seadil-adilnya. Segala usaha untuk menguntungkan diri sendiri dengan mengambil kesempatan atas kelemahan dan kejahilan orang lain dianggap tergolong sebagai kepalsuan di dalam buku surgawi. Hukum ke-8 adalah untuk melindungi jiwa dan memagari seseorang itu agar tidak ada pencerobohan yang memudaratkan berlaku, di mana cinta pada diri sendiri dan keinginan untuk meraih keuntungan akan melanggar hak asasi sesama manusia. Ia melarang setiap jenis ketidakjujuran, ketidakadilan, kepalsuan, dan penipuan atas apapun alasannya. Jangan mencuri adalah perintah yang ditulis oleh jari Allah sendiri di atas loh batu. Namun, berapa banyakkah tindakan yang meremehkan perintah ini telah dilakukan? Satu hubungan di mana tujuan memperdayakan oleh seorang lelaki kepada seorang wanita yang diteruskan dan yang tidak diketahui oleh ibu bapanya adalah tidak dibenarkan oleh Alkitab. Mempermain-mainkan hati berupa satu jenayah yang tidak dianggap kecil pada pandangan Allah yang suci. Ketika kita berurusan dengan sesama manusia dalam hal yang tidak jujur, maka tindakan kita di dalam perkara seperti itu akan diperhitungkan kepada kita di hadapan Allah. Sedang penonton yang dikasihi Tuhan, manusia yang berterusan dalam kegiatan yang tidak jujur akan melakukannya sehingga tanpa disadarinya dia akan memperdayakan jiwanya sendiri lalu kehilangan tempat yang kekal di surga. Selagi ada langit dan bumi berterusan, maka selagi itulah prinsip hukum Allah berkekalan dan ia bertindak sebagai sumber berkat yang mengalir dan menyegarkan bumi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bantulah kami dengan kuasa Roh Suci-Mu agar kami dapat melindungi diri kami dengan hukum-Mu, agar setiap tindakan dan perbuatan yang kami lakukan adalah menurut kehendak dan rencana-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati Anda.